Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan kepada kami, hamba-hambamu yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaharuilah karya ciptaanmu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbaharui itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat 35, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah indahnya melakukan yang konkret. Seperti hati seorang ibu terhadap anaknya yang lapar, Yesus pun terhadap umatnya yang lapar, tergugah dan tidak tenang jika orang-orang yang mengikutinya lapar. Dan seperti seorang ibu akan mengerjakan apapun untuk memberi makan anak-anaknya, demikian pun Yesus akan mengerjakan apapun untuk memberi makan orang banyak, hal yang tak mungkin dilakukan orang pada zaman itu, apalagi di tempat yang sepi, sementara hanya 2 ikan dan 5 roti yang ada, apalagi di tempat yang terpencil. Maka mujizat pun adalah pilihan terakhir untuk membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang ketergerakan hati Yesus untuk memberi makan 5.000 pria, tidak termasuk anak-anak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Ketahuilah bahwa Yesus tak hanya mengajar banyak orang tentang warta indah dari Bapa, atau kabar baik dari surga, atau kabar keselamatan apapun bentuknya. Tetapi Yesus berbuat sesuatu yang konkret, yakni menyembuhkan setiap orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dan kini Yesus memberi makan orang-orang yang mengikutinya. Tak sedikit jumlahnya. Pesta pernikahan besar pun tak akan mengundang orang sebanyak itu. Pernahkah kita mendengar bahwa ada KKR atau KRK atau pekabaran Injil Akbar yang dihadiri oleh 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak, lalu penyelenggara memberi makan mereka? Coba hitung saja berapa minimal jumlahnya untuk diberi makan oleh panitia. Jika ditambah dengan wanita dan anak-anak, mungkin jumlahnya sekitar 10.000 orang. Sudah pasti pengarang Injil Matius ini bermaksud mengatakan bahwa yang diberi makan oleh Yesus itu adalah halayak ramai yang begitu besar jumlahnya dan tidak terlalu berpusing diri soal kebenaran jumlah orang yang diberi makan. Penyebutan jumlah itu
Walaupun barangkali tidak persis demikian, mungkin juga berlebihan, menurut penelitian Alkitabiah zaman sekarang, bermaksud menyatakan bahwa orang-orang yang diberi makan oleh Yesus itu tidak sedikit jumlahnya menurut ukuran zaman itu. Perhatian dan komitmen Yesus tentu amatlah besar. Saudara-saudariku yang terkasih, menyinggung kembali apa yang dikatakan Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Tuhan bagaikan menggelar suatu jamuan bagi umatnya sebagai tanda berkat. Ini adalah undangan bagi orang Israel untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah. Suatu perjanjian yang telah dibuat Allah terhadap Daud hambanya dulu. Motifnya adalah Allah memberi makan dalam suatu perjamuan. Allah menghendaki umatnya agar tidak kelaparan, tidak hanya fisik berupa makanan dan minuman, tetapi juga dalam bentuk kemerdekaan dari pembuangan penjajahan di Babilonia. Saudara-saudariku yang terkasih, warta gembira dari Allah itu bagus, tetapi butuh tindakan konkret untuk mewujudkannya. Firman Tuhan dapat saja menenangkan dan melegakan umat, namun umat perlu melihat pewarta dan denominasi gereja apapun yang mewartakannya itu agar dapat melakukan sesuatu dengan pewartaannya atau tidak. Khotbah pemimpin umat bisa saja membius umat untuk mendengarkannya menjadi bergairah, hidup dan bersemangat, tetapi umat perlu melihat pengkhotbahnya melakukan sesuatu untuk umatnya. Gereja ada bukan hanya untuk melakukan pewartaan Injil pasif, tetapi pewartaan Injil yang aktif, yakni warta Injil dalam bantuan yang konkret. Gereja tak hanya mewartakan Injil dan meminta umat mendukungnya, tetapi gereja juga harus mendukung umatnya. Apakah gereja, kita semua, para rohaniwan, rohaniwati, dan semua umat harus diam sementara umat atau saudara-saudari kita lapar? Apakah kita tidak berorientasi membantu umat dalam keterpurukannya dan lebih suka nyaman dalam istana kita sendiri? Yesus telah memberi contoh sebagai gembala agung kita untuk mewartakan dan berbuat, bahkan sampai memberi makan. Lalu, apakah kita hanya suka berkanjang dalam batas-batas ruang lingkup sakramen? Benarkah bahwa altar kita bukan saja di dalam gedung gereja, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana bersama Yesus kita berani berkorban bagi umat yang membutuhkan pertolongan? Semoga kecanggihan teknologi, kesibukan kerja, kekurangan finansial ataupun alasan spesialisasi atau fokus di bidang tertentu sama sekali tidak menjadi alasan bagi kita untuk berdiam diri terhadap kebutuhan umat, terutama yang terpuruk. Semoga kita tidak memberi alasan dengan berkata bahwa itu adalah urusan orang lain atau kelompok lain yang bisa membantu. Kita, baik para pelayan gereja maupun umat, adalah penyelenggara liturgi kehidupan di lingkungan kita. Lakukanlah sesuatu di tengah kesibukan kita atau pembatasan apapun, agar umat kita dan saudara-saudari kita tidak lapar lagi, baik rohani maupun jasmani. Untuk keselamatan jiwa, dibutuhkan keselamatan ekonomi,
dan juga keselamatan jasmani. Di mana ada kelaparan dan kesusahan, disitulah gereja sebagai pelopor perlu hadir. Semoga demikian. Amin.